Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para guru, para ustaz, bil khusus yang kita muliakan Bapak Haji Maman sekeluarga. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau sekeluarga, memudahkan urusannya dan memberikan keberkahan, rahmat dan ampunan dunia dan akhirat insyaallah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa dapatkan kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita di tempat yang mulia ini pada malam yang penuh barakah ini insyaallah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membicarakan tentang kelebihan dan keistimewaan tafsir Al-Mizan yang sangat dalam, dan kita akan membacanya sesuai kemampuan kita tentunya. Ibarat lautan, tergantung kita yang mengambil pakai alat apa. Yang bawa sendok ya dapatnya 1 sendok, yang bawa gelas dapatnya 1 gelas, yang bawa ember dapat 1 ember, yang bawa tangki dapat 1 tangki. Begitulah Al-Quran dengan tafsir Al-Mizan yang sangat luas. Pada pertemuan yang kedua ini kita sudah masuki tema-tema tertentu. Saya akan ambilkan tema-tema yang berkaitan dengan khitab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Karena untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an secara tartibi, secara berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus itu mungkin perlu waktu ya puluhan tahun dan kurang efektif untuk kita. Jadi saya pilihkan tema-tema ayat-ayat yang khitabnya ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu sangat penting karena ayat ini untuk kita amalkan. Kita yang beriman, insyaallah kita dikhatimi oleh Allah dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini banyak sekali. Nanti kita bahas insyaallah perlahan-lahan. Kita pahami ayatnya, kemudian kita yakini dan kita amalkan, kemudian kita ajarkan atau kita sebarkan insyaallah. Ayat pertama atau kelompok ayat pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu itu di surat Al-Baqarah ayat 104 dan 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini saya kasih tema adab memohon kepada Nabi Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Kita dipanggil karena kita beriman. Ya. Di sini ada larangan. La taqulu. Janganlah kalian mengucapkan. Jangan kalian mengatakan ra'ina dengan ungkapan ra'ina. Wa qulu unzurna. Tapi katakanlah unzurna. Ini masalah kalimat, masalah lafaz, masalah kata-kata. Jangan mengungkapkan, jangan mengatakan dengan kalimat ra'ina, ganti dengan kalimat unzurna. Walaupun maknanya sama, lafadznya berbeda, nanti penggunaannya bisa berbeda, bisa disalahpahami.
Itulah luasnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab saking luasnya, terkadang lafadznya sama, maknanya bisa berbeda. Kadang satu lafaz bisa mengandung beberapa makna. Terkadang istilah begitu juga. Istilah itu berbeda-beda. Sekalipun terkadang istilah namanya sama, tapi digunakan dalam suatu disiplin ilmu bisa berbeda-beda. Dalam usul fikih, dalam filsafat, dalam tafsir bisa berbeda-beda. Ya, misalnya istilah qiyas lah misalnya. Qiyas itu dalam ilmu mantik ada bab qiyas, ada qiyas istisnai, qiyas istiqra'i, qiyas macam-macam. Nah, di dalam ilmu fikih, usul fikih ada qiyas juga. Maka ada qiyas yang diharamkan, ada qiyas yang dibolehkan, ada qiyas yang mesti dilakukan. Qiyas mantiki perlu dilakukan, perlu dipahami. Ya. Nah, qiyas yang diharamkan yaitu qiyas iblis. Ketika Allah menyuruh untuk sujud, dia mengkiaskan dia dari api, Adam dari tanah, sehingga dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam pakai qiyas. Ya. Kata menjawab Rasul, awwalu man khasa iblis. Orang pertama kali yang membuat qiyas adalah iblis untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyas dalam fikih yang diharamkan. Dan qiyas yang dibolehkan yaitu qiyas yang mansusul illah namanya. Kita ada di bahasan masalah fikih atau usul fikih. Nanti dalam filsafat ada qiyas juga. Nah, kalau dicampur adukan antara qiyas yang di fikih, qiyas yang di mantik, di filsafat akan kacau. Padahal namanya sama. Begitulah masalah luasnya bahasa Arab, luasnya ungkapan dan istilah. Di sini ungkapan ra'ina dilarang. Jangan diucapkan ra'ina dengan bahasa Arab, tapi unzurna. Ini khitab dikhususkan kepada orang-orang di masa Rasulullah, para sahabat Nabi. Tapi nanti juga bisa diperluas sampai kepada semua orang beriman, sampai kepada masa kita dan sampai kepada hari kiamat. Wasma'u, dengarkanlah, perhatikanlah dan taatilah. Jadi ungkapan wasma'u itu perintah fi'il amr, bukan sekedar mendengarkan, tapi taati, dengarkanlah dan taatilah. Ya. Kalau kata-kata ya sami' atau asma' atau sami'a bagi Allah, itu Allah mendengar dan mengijabah. Itu sudah besar begitu. Ini sama-sama sami'a. Kalau untuk kita mendengarkan dan mentaati atau mengamalkan. Kalau Allah mendengar, apa artinya? Allah mendengar, mengijabahkan, mengabulkan doa kita. Allah Maha mendengar, nggak seperti kita. Allah mendengar, Maha mengabulkan doa-doa kita. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang yang kafir akan memperoleh azab yang alim, yang pedih. Nah, kata kafir di sini memiliki makna yang luas, ya. Jadi ketika kita melihat ada ungkapan kata-kata kufar, kafirin, kafirun atau kafir, jangan kita hanya menggambarkan kafirun orang non muslim, orang Masihi, Buddha, Hindu, Konghucu, bukan itu saja. Ya, seperti di sini kata kami di sini bukan hanya meliputi orang-orang yang non Muslim, tapi di sini orang yang melanggar satu perintah ini pun termasuk kafirin. Jadi maknanya adalah kalian dengarkan, taati larangan Allah ini. Jangan lagi ucapkan kata ra'ina, gantian uzurna. Kalau kalian nggak mentaati masih tak melanggar, maka kalian minal kafirin. Ketika kafirin mendapat azabun alim. Di sini orang yang beriman, ketika satu perintah dia langgar, perintah ini saja nih, satu ini dilanggar, yang semua ditaati yang lain. Kan orang beriman, sholatnya, puasa ditaati. Tapi saat ini sengaja dia langgar, nggak mentaati, maka termasuk wadil kafirin. Azabun alim. Ya. Tapi sisinya berbeda tentunya. Itu ada bahasanya yang lebih luas. Jadi terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasulullah ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, sehingga kami dapat memahami ucapanmu ya Rasulullah dengan baik. Wasma'u, dan dengarkanlah perintah ini dan taatilah. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir yang mengingkari aturan ini, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walil musyrikin ay nazala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtas bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim.
Ini pun masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya tentang kedengkian orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, ahlul kitab. Jadi orang non muslim itu terbagi pada dua golongan. Orang non muslim ada dua kelompok. Pertama, non muslim yang ahlul kitab. Kedua, non muslim yang non ahlul kitab, yang bukan ahlul kitab. Orang-orang yang non muslim yang ahlul kitab yaitu yang memiliki kitab samawi, yaitu kaum Nasrani, kaum Yahudi, dan ada istilah mengenai kaum Zoroaster atau Zarathustra. Sebagian mengatakan bahwa Zarathustra itu juga termasuk ahlul kitab, sebagian mengatakan tidak, ya. Itu non muslim yang ahlul kitab. Yang kedua, yang non muslim atau yang kafir yang non ahlul kitab, yaitu orang yang beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Shinto, beragama Konghucu, dan yang lainnya. Mereka adalah non muslim, yaitu kafir dan non ahlul kitab. Ya, mereka memiliki agama bumi, tidak punya agama samawi. Nah, dalam fikih bahwa ada istilah yang jelas bahwa orang-orang yang non muslim, yang non ahlul kitab seperti Buddha, Hindu, itu makanan mereka yang mereka buat, mereka masak secara mutlak diharamkan kita memakannya. Kalau mereka yang membuat, yang masak, tapi tidak mengandung daging. Kalau yang non ahlul kitab. Tapi yang ahlul kitab ada istilah. Ya, dapat terhabar kalau yang ahlul kitab masakan orang Nasrani, Yahudi, juga Zoroaster, kalau tidak mengandung daging, nah boleh dimakan. Ya, sayuran misalnya. Ini kalau nanti antum pergi ke Eropa atau ke Hong Kong atau ke Cina, wah repot sekali sana cari makanan, sangat sulit sekali. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab itu dan juga orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan jika suatu kebaikan diturunkan kepadamu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu berupa kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang benar, yang besar. Ini terjemahan kita masih belum paham. Maksudnya adalah ma yawadul ladzina kafaru. Kalau bahasa kita, orang-orang kafir itu dari kaum ahlul kitab, kaum Nasrani dan kaum Yahudi, mereka ma yawadu, tidak ingin, tidak mau, ya, tidak berkehendak. Siapa lagi? Walal musyrikin, juga pada penyembah berhala. Mereka tidak ingin, tidak mau, menolak. Apa yang mereka tolak? Ayyunazala alaikum min khairin, yaitu kebaikan diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Artinya mereka tidak suka, mereka tidak senang kalau orang beriman itu, kalau Nabi itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mereka merasa iri hati, merasa dengki, ada permusuhan. Ketika kebaikan al-turunkan pada orang yang beriman pada Rasulullah berupa kenabian, berupa risalah, berupa imamah. Nah, sedangkan Allah yaqtasib rahmatihi may yasha, Allah akan mengkhususkan pemberiannya pada yang Allah kehendaki. Nah, kata-kata may yasha di sini jangan diartikan semena-mena atau sewenang-wenang atau seenaknya Allah, semau gue gitu, nggak bisa. Ya, di setiap ada ungkapan may yasha dalam Al-Quran itu mengandung hukum kausalitas, jadi mengandung muatan hukum sebab akibat, mengandung makna ikhtiari, sehingga dikatakan ketika Allah mengkhususkan rahmatnya sesuai yang Allah kehendaki, nah di sini nanti ada ikhtiar seseorang, ada potensi begitu, bukan dalam pengertian diktator sudah seenaknya Allah, nggak begitu. Ya, Allah melihat potensi yang akan diberikan rahmatnya. Dan juga tergantung usianya. Seperti ungkapan misalnya, Allah akan menyisa hambanya yang dia kehendaki. Allah masukkan ke surganya yang dia kehendaki. Apa seenaknya? Enggak, bukan seenaknya. Artinya maknanya kata-kata mayasya itu, ketika hamba itu punya potensi dan dia beramal baik, maka Allah masukkan ke surga. Itu kata mayasya. Ketika hamba itu berbuat durhaka, berlaku maksiat, maka Allah menghendaki dia masuk ke neraka. Itu makna mayasya secara singkat. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Itu terjemahannya.
Ya. Di sebab turun ayat ini, terkadang ketika Rasulullah menyampaikan pelajaran atau nasihat atau syariat kepada para sahabatnya, terkadang ada hal-hal yang sulit yang mereka tidak mudah memahaminya, sehingga ketika mereka mendapatkan kesulitan untuk memahami ucapan Rasulullah, ya mereka kerepotan begitu, dan Rasulullah terus menyampaikannya. Nah, ketika itu mereka meminta agar Nabi itu memperlambat penjelasannya atau menghentikannya, sabar dulu jangan dilanjutkan. Mereka menggunakan kata-kata ro'ina. Ya, sabar wahai Nabi, jangan teruskan dulu. Kami ini belum paham gitu. Perhatikan kami, ro'ina. Jadi ro'ina itu ucapan dari para sahabat Nabi di dalam majlis Nabi. Ketika Nabi menyampaikan masalah-masalah pengetahuan, masalah syariat, masalah ilmiah, ya. Karena mereka tidak paham, mereka mengatakan, "Ra'ina ya Rasulullah." Sabar dulu ya Nabi. Ya, kami belum paham gitu. Nah, kata ra'ina enggak baik, sebab kata ra'ina itu juga digunakan oleh kaum Yahudi. Ada bahasa Ibrani yang maknanya berbeda, padahal lafaznya sama ra'ina. Yang kata ra'ina buat mereka digunakan untuk menghina Rasulullah. Sehingga ketika mereka mengatakan ra'ina dalam majlis Rasulullah, kemudian kaum Yahudi mengambil kesempatan juga menggunakan kata ra'ina tapi untuk mengejek Nabi. Nah, setelah itu turun ya ayat ini, jangan kalian lagi mengatakan ra'ina, ganti dengan unzurna. Ya. Tangguhkan kami, tunda dulu, sabar sampai kami ini paham gitu. Itu asalnya. Ya, sebab turun ayat ini. Nah, di sini ada pesan bahwa kita ini pesan penting ini pesan ayat penting yang kita bisa tangkap dari ayat tersebut. Di sini betapa Allah memuliakan Rasulullah, karena Rasulullah membawa risalah, membawa kenabian, membawa syariat, sehingga kemuliaan Rasulullah, kemuliaan beliau karena risalah yang beliau bawa, karena kenabian yang beliau bawa. Dan kemuliaan para imam maksum karena imamah yang mereka bawa. Begitulah kemuliaan seseorang karena membawa pesan, membawa amanat. Ketika tidak ada amanat, tidak ada pesan, tidak ada yang dibawa, ya seseorang itu menjadi sederhana atau menjadi hina. Begitu. Seorang presiden misalnya mulia karena membawa kedudukan sebagai presiden. Kalau bukan presiden, ya biasa. Dan begitu seterusnya. Setiap pejabat, setiap pemimpin dikatakan mulia, dihormati karena membawa beban, membawa amanat. Di sini membawa risalah, membawa syariat. Jadi Rasulullah sangat Allah muliakan. Kenapa? Karena membawa risalah Allah, karena Rasulullah begitu. Bukan sebagai orang biasa. Ya. Nah, di sini karena Allah memuliakan Rasulullah karena membawa risalah, sehingga jangan sampai ada celah sedikit pun orang-orang kafir menghinakan Rasulullah, merendahkan Rasulullah, walaupun dengan satu kalimat, walaupun hanya dengan kata ro'ina, jangan sampai terjadi begitu. Apalagi sampai misalnya mengejek-ejek Al-Quran atau menghina Rasulullah, atau sampai misalnya merendahkan derajat Rasulullah. Dan itu banyak terjadi tanpa kita sadari. Bahkan yang sangat naif terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu yang menghinakan Rasulullah, jelas-jelas merendahkan Rasulullah, malah dibalik seakan-akan di situ mengagungkan Rasulullah. Itu banyak terdapat di hadis-hadis kita. Bahkan di kitab Bukhari juga ada, di kitab yang juga ada tentang ungkapan-ungkapan yang menghinakan Rasulullah. Luar biasa. Jadi kata ini kan ro'ina samar, kita pun nggak paham. Ganti, jangan pakai. Ganti dengan kata unzurna, karena merendahkan Rasulullah. Nah, mereka berkesempatan menghina Rasulullah, merendahkan begitu. Kaum Yahudi itu. Paham ya? Apalagi kalau kata-kata yang jelas-jelasan merendahkan Rasulullah. Apa terjadi? Minggu lalu dari sini saya disampaikan ada seorang sahabat Nabi yang betul-betul merendahkan derajat Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah minta pulpen dan kertas untuk menulis wasiat, ada seorang sahabat mengatakan jangan berikan, Nabi lagi ngigau. Nah, Nabi lagi meracau, Nabi lagi nggak sadar, jangan berikan. Ini bukan penghinaan, ini bukan kerajaan.
Lebih dahsyat dari ini. Ya, lebih dahsyat ya. Nanti gimana? Wal kafirina adzabun alim. Ya jangan salah terlalu jauh, tadi repot juga. Terlalu jauh. Segitu aja dulu. Jadi orang semakin tinggi kedudukannya itu, kita harus semakin hati-hati menghadapi mereka. Harus sopan. Misalnya dalam bahasa saja, di bahasa Jawa ada bahasa apa? Kromo Inggil ya, ada bahasa saya juga lupa itu. Sesama kita ngomongnya biasa. Dengan lebih tinggi lebih harus lagi. Dengan orang tua yang alim lebih harus lagi. Begitu. Itu bahasa ada tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan-tingkatan bahasa itu di semua bahasa. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahasa apa saja ada tingkatan tertentu. Bagi bahasa Jawa itu sangat detail penggunaannya terhadap tingkatan-tingkatan orang yang kita hadapi. Bahasa gitu juga, ya nggak sembarangan. Ada yang lebih tinggi lagi, ada sastranya, pujiannya, macam-macam. Dan ketinggian atau kerendahan bahasa itu tergantung yang mengucapkan dan yang ditujukan. Siapa yang mengucapkan, siapa yang ditujukan. Kalau yang ditujukan Rasulullah, karena beliau mulia, agung, maka harus dengan bahasa yang sangat tinggi, sangat santun, sangat mulia. Nggak boleh sembarangan, yang sama menyakiti sama sekali. Nah di surat Al-Hujurat untuk baca surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 7 atau 10 untuk baca. Betapa di sana sahabat Nabi ada yang betul-betul merendahkan Nabi, ribut di hadapan Nabi. Coba Al-Quran mengisahkan, atau baca surat Al-Hujurat, anda catat, baca ayat 1 sampai ayat 7 atau 10. Jelas siapa orangnya, kenapa sampai berlaku nggak sopan di hadapan Nabi, apa yang mereka harapkan itu terjadi. Padahal Nabi sangat mulia, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kita menggunakan bahasa ya kepada anak begini, kepada teman seperti itu, pada guru itu. Terus semakin tinggi kedudukan seorang dengan ilmu iman, akhlak dan takwanya, maka bahasa yang digunakan akan lebih tinggi lagi. Tingkah laku begitu juga, sopan santun begitu juga, ya bertingkat-tingkat. Ya. Nanti berkaitan dengan masalah adat istiadat juga. Kita baca ya ininya apa tafsirnya. Bayanun. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Awwalu mawridin fil Qur'ani warada fihi khitabul mu'minina bilafdhati ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah yang pertama kali. Jadi awal ayat ya ayyuhalladzina amanu ini di surat Al-Baqarah ini yang pertama. Nanti ayat berikutnya, surat berikutnya sangat banyak. Ini yang pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Warada fi khitabul mu'minin, yang khitabnya ucapan ini ditujukan pada orang yang beriman. Bilafdhati ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan lafaz, menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Wa huwa waqi'un fil Qur'ani khitaban fi nahwin min 85 mawdhi'an. Dan ini terdapat di dalam Al-Qur'an ya sebagai khitab pada orang beriman yang terdapat 85 tempat. Di seluruh Al-Qur'an kata Allama di sini ada 80 tempat atau 85 ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kita termasuk orang beriman untuk kita amalkan insyaallah. Wa ta'biru 'anil mu'minina bilafdhati alladzina amanu binahwil khitabi aw bi ghairi khitabi mimma yahtassu bihadil ummah. Dan ungkapan ini yang ditujukan pada orang yang beriman dengan ungkapan alladzina amanu ya, dengan adanya khitab yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai, kan khitab itu panggilan, itu ajakan. Au bi ghairi khitab, atau tanpa khitab, tanpa ya alladzina amanu ya, misalnya al-mu'minuna misalnya, dan yang lainnya. Kata beliau mimma yahtassu bihadil ummah, itu khusus untuk umat ini. Jadi umat ini, umat Rasulullah, kita semua ini dihormati oleh Allah dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Umat Nabi lain tidak ada ya, kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau wa ammal umamus sabiqatu, adapun umat-umat yang sebelumnya, umat Nabi Isa terus sampai kepada Nabi misalnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Shalih dan yang lainnya, kata beliau
fayu'abbaru anhum bilafdhati al-qaum. Maka untuk memanggil mereka Allah menggunakan ungkapan atau lafaz al-qaum. Ya qaumi ya qaumi. Kaqauli seperti firman Allah, qaumi Nuhin wa qaumi Hud. Ya, pakai qaum bukannya ladzina amanu. Ini betapa penghormatan kepada kita yang luar biasa. Ya. Semua karena iman kita ini tipis, kita ini banyak kotoran, kita biasa aja. Kita dihormati oleh Allah, bukan presiden. Allah menghormati kita. Kita biasa saja, nggak terasa begitu. Karena iman kita masih sangat tipis, ilmu kita sangat sedikit. Kita nggak pernah dihormati, biasa saja. Padahal umat yang lain tidak menggunakan ya alladzina amanu, ya qaumi ya qaumi. Wa qaluhu qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bainatin. Wahai kaumku, apakah kalian melihat aku ini dalam keadaan bainah? Dalam keadaan terang benderang, jelas al-ayah. Wa qalu ashabu madyana wa ashabur ras. Menggunakan kata ashab, ya bukan ya alladzina amanu. Ashabu Madyan, yaitu penduduk Madyan, ashabur ras, penduduk ras. Wa bani Israel, menggunakan ungkapan bani Israel. Wa ya bani Israel, dan yang lainnya. Fatta'abiru bilafdhatil ladzina amanu mimma yahtasu at-tasharruf bihi bihadil ummah. Kata beliau mengulangi lagi bahwa ungkapan dengan lafaz alladzina amanu itu khusus kemuliaan ini untuk umat kita ini, untuk umat ini, untuk umat Rasulullah. Itu untuk kita ini Allah muliakan. Ghayra anna tadabbura fi kalami ta'ala yu'ti anna ta'bira bilafdhi bilafdhati alladzina amanu yuradu bihi fi kalamihi ta'ala ghayr ma yuradu bilafdhatil mu'minin. Ini sudah mulai agak dalam ini, ya. Kata beliau hanya saja, perhatikan baik-baik, ghayr anna tadabbur, hanya saja ketika kita mentadabbur, kita merenungkan, kita memikirkan di dalam firman Allah SWT ini, itu memberikan gambaran bahwa ungkapan alladzina amanu itu dikehendaki atau diinginkan di dalam firman Allah ini berbeda dengan yang Allah inginkan dengan ungkapan al-mu'minun. Ini lebih dalam lagi sudah. Kata beliau, ungkapan alladzina amanu beda dengan ungkapan al-mu'minun. Kalau alladzina amanu kan pertama isim mausul ya. Kemudian amanu fi'il apa? Fi'il madhi, alladzina amanu. Kalau al-mu'minun fi'il atau isim? Isim apa? Isim fa'il ya, al-mu'minun ya. Fi'il dengan isim berbeda. Nah, terjemahnya enggak beda. Baik al-mu'minun atau alladzina amanu sama terjemahnya, yaitu wahai orang yang beriman. Tapi pada hakikatnya berbeda, dikata beliau. Qaqouli ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah seluruh kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi baik ya ayyuhalladzina amanu atau ayyuhal mu'minun terjemahannya sama. Tapi kata beliau, kata alamah berbeda, enggak sama. Ya terjemahan sama tapi maksudnya berbeda, begitu. Surat An-Nur ayat 31. Bihasabil misdaq, kata beliau. Jadi walaupun secara tulisan dalam penulisannya, dalam ucapannya sama sepintas, tapi misdaknya itu yaitu bukti luarnya berbeda. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, di sini mulai jelimet ini, mulai ruwet ini. Permain kata-kata. Surah Al-Mu'minun ayat 87. Ya. Coba kita pahami perlahan-lahan. Kita terjemahkan dulu. Alladzina yahmiluna al-'arsha, mereka yang membawa arsy, itu para malaikat, ya. Wa man haulahu, dan yang sekitarnya, ya malaikat yang menjaga, memegang arsy atau menguasai arsy ini, dan juga yang di sekitarnya.
Malaikat semuanya yusabbihuna bihamdi rabbih. Mereka bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhan kalian atau Tuhan mereka. Apalagi wa yu'minuna bihi, dan mereka juga beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat itu yang membawa aras, yang bertanggung jawab menjaganya dan sekitarnya, mereka malaikat beristighfar. Luar biasa. Kepada siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita ini beriman ini, kita dimintakan ampun oleh mereka kepada Allah. Dikata malaikat, ya Allah ampunilah, misalnya pada dosanya Haji Maman, ampunilah dosanya Haji Dede, ampunilah dosanya Ustaz di depan. Doa malaikat kita doakan. Karena kita ini bebel, kita ini nggak tahu, kita biasa aja, kita didoakan oleh malaikat. Dan untuk malaikat itu mustajab kalau kita betul-betul beriman. Ya, dan ini yang menjelaskan ini sangat banyak bahwa malaikat membantu kita dalam segala hal. Nah, di sini malaikat beristighfar pada Allah untuk orang-orang yang beriman. Di antara tugas mereka, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah. Atau wasiat ini. Ya Allah, wasi'ata ya, Maha luas, atau engkau perluaskan segala sesuatu rahmatmu wa ilma dan ilmumu. Faghfir lil ladzina tabu. Ini doa yang berikutnya, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab yang pedih. Doanya lagi, doa malaikat banyak sekali. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya. Mungkin tadi wasiat atau barangkali. Doa mereka, ya Allah Tuhan kami, masukkan mereka itu orang beriman jannati adnin allati, ke surga-surga. Bukan satu surga, surga-surga yang banyak. Surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, juga orang yang baik daripada ayah-ayah mereka. Jadi kita didoakan juga, kita didoakan juga oleh malaikat agar masuk surga. Wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatim, dan juga keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ini doa malaikat. Luar biasa doa malaikat. Ini juga perlu perenungan. Kita lihat ayatnya di sini. Faja'ala istighfarul malaikati wa hamalatul arsy awalan lilladzina amanu. Kata beliau, kata alama, maka di sini Allah menjadikan istighfarnya malaikat dan istighfarnya malaikat pembawa arsy, pertama istighfar mereka untuk orang-orang yang beriman, lilladzina amanu, ya. Tsumma badalu tsaniyan min qali lilladzina tabu. Kemudian Allah berikutnya mengganti dengan ungkapan lilladzina tabu. Yang awal lilladzina amanu, yang kedua lilladzina tabu wattaba'u, menggunakan fi'il madi. Kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Ai badilu qala ra'ina min qali unzurna. Yaitu gantilah ungkapan ra'ina dengan ungkapan unzurna. Ya. Wa illam taf'alu dzalika kana dzalika minkum kafiran. Kalau kalian tidak mengganti kata ra'ina dengan unzurna, menolak begitu, maka itu termasuk kekufuran. Wadzal kafirin adzabun alim, dan orang yang kafir, yang kufur, yang ingkar mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi nahyun syadidun an qauli ra'ina. Maka dalam ayat ini terdapat larangan sangat dahsyat, sangat keras pada yang beriman agar jangan mengucapkan lagi ungkapan atau kalimat ra'ina. Wa hadhi kalimatun dzakarataha ayatun ukhra. Juga kalimat ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Wa bayyinat, dan dijelaskan maknanya fil jumlati secara global. Wa hiya qaulu ta'ala minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi. Termasuk orang-orang yang hadu, yang Yahudi, mereka berani merubah firman Allah, kalimat Allah, ya, dari tempatnya. Mereka geser, mereka rubah. Jadi antara kerjaan orang Yahudi itu, Bani Israel, merubah ayat-ayat Al-Quran. Tafsirnya dirubah, letak ayatnya dirubah. Ya.
Bahkan juga sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian ulama, ya mereka berani merubah hadis, titiknya dirubahlah atau kalimat dirubah sehingga maknanya dan tafsirnya sudah keinginan mereka. Nauzubillah min dzalik. Itu kepalsuan, kejahatan yang luar biasa dari para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa yaquluna sami'na wa asana. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, sami'na, kami mendengar, tapi wa asana, kami bermaksiat. Wasma ghairu musma'in, dengarkanlah tapi tidak didengarkan. Wa ra'ina layyan, wa ra'ina, dan juga tangguhkan pada kami. Layyan bi alsinatihim, mereka dengan lemah lembut mengucapkan itu, tetapi wa ta'anan fid din, mereka pada hakikatnya menikam agama, menghancurkan agama. Jadi banyak ungkapan-ungkapan kaum Yahudi itu yang pada lahiriahnya kelihatannya lembut, baik, sopan, tapi pada intinya menghancurkan agama. Ini terjadi pada masa-masa kita sekarang. Bicara masalah agama seakan-akan baik, bagus, lembut, luas, mendalam, tapi mereka aja menghancurkan agama dan merusak karena tanpa pengetahuan. Ketika yang mendengar tidak punya pengetahuan, ya tentu menerima ini ucapannya yang bagus, yang menarik, ya diikuti dan banyak pengikutnya. Itu terjadi di mana-mana. Jadi berhati-hati tentang masalah Al-Quran, masalah agama. Jangan sampai termasuk wa ta'anan fid din, menikam agama, menghancurkan agama dengan bid'ah-bid'ah yang luar biasa. Ya. Ada bid'ah-bid'ah yang sangat besar. Saya ulangi, dalam Islam ada bid'ah-bid'ah yang sangat besar sekali yang nggak pernah diungkap. Nah kalau diungkap, ya berbahaya dan juga mengerikan. Kecuali pada kajian-kajian yang sangat khusus bisa diungkap. Kalau secara umum diungkap sangat berbahaya. Dan itu banyak dialami, diikuti, dilakukan oleh kaum muslimin. Bid'ah-bid'ah yang sangat besar. Apa itu? Ya kita harus punya jalasa khusus karena berbahaya untuk diungkap sembarangan. Termasuk ta'anan fid din, menikam agama, menghancurkan agama. Wa minhu yu'lam anna al-yahuda kanat turidu biqaulihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina nahwan min ma'na qali isma' ghaira musma'in. Walidzalika warada nahyu an khitabi Rasulillah. Jadi orang Yahudi di masa Nabi itu mereka juga mengucapkan ra'ina, tetapi ya lisan mereka lembut, tetapi mereka melakukan cemoohan kepada Rasulullah karena ada mengandung makna isma' ghaira musma', dengarkanlah tapi kami juga menolak begitu. Walidzalika, karena itu dengan ungkapan ra'ina warada nahyu an khitabi Rasulillah, dapat larangan untuk menghitabi, memanggil Rasulullah dengan ucapan tersebut, ya bidzalik. Wa hina idzin yantabiqu ala ma nuqil, sesuai dengan apa yang dinukil. Innal muslimina kanu yukhatibuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika idza alqa ilaihim kalaman. Itu kaum muslimin, para sahabat Nabi di masa itu ketika berjumpa Rasulullah di majlis Rasulullah, yang mereka menggunakan kata ra'ina, ra'ina ya Rasulullah, begitu. Menghadapi Nabi seperti itu, ya. Ketika mereka menyampaikan berbagai ungkapan dan ucapan, yaquluna ra'ina ya Rasulullah, yuriduna amhilna wanzurna. Ini makna ra'ina menurut sahabat Nabi, yaitu amhilna, tangguhkan kami ya Rasulullah, tunggu sebentar, sabar dulu, jangan engkau lanjutkan pembahasan engkau karena agak sulit begitu. Wanzurna, tunggu kami agar kami memahaminya, hatta nafhama ma taqul, sehingga kami dapat memahami apa yang kau sampaikan ya Rasulullah. Wa kanat al-lafzatu tufidu fi lughatil yahud ma'na syatmi. Tapi kata ra'ina yang baik ini yang sahabat ucapkan menurut bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, itu mengandung makna asyatam, makna caci maki, makna cemoohan dan cercaan. Faqtanamal yahud dzalika, maka kaum Yahudi di masa Nabi itu mengambil kesempatan menggunakan kata ra'ina untuk mengajak Nabi. Fakanu yukhatibuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Mereka pun menghitabi Nabi, memanggil Nabi dengan ucapan ra'ina tersebut. Yudhiruna ta'adduba ma'hu. Mereka menampakkan seakan berta'addub, sopan santun, beradab di hadapan Nabi. Wa hum yuriduna syatma. Tapi mereka menghendaki, menginginkan mencemooh, mencaci maki, menghina, merendahkan Nabi. Wa ma'nahu annahum, makna ra'ina menurut kaum Yahudi, isma' la sami'tu. Fanazala, ayat ini. Itu kami dengar tapi kami juga menolak.
Itu penghinaan kepada Rasulullah. Itu hanya sebab satu ungkapan ra'ina yang lafaznya sama, maknanya berbeda, maka orang beriman dilarang menggunakan kata ra'ina tapi dengan kata unzurna, bukan lagi ra'ina. Karena ada celah buat Yahudi untuk menghinakan Rasulullah. Ya. Qaulu ta'ala walil kafirina azabun alim, dan orang yang kafir yang mengingkari mendapat azab yang sangat pedih. Yuriduna al-mutamarridina min hadzal nahyi. Jadi ungkapan walil kafirina adzabun alim, orang-orang yang kafir akan mendapat azab yang pedih, itu maksudnya adalah orang-orang yang mengingkari, yang menolak ajakan ini atau enggan melaksanakan perintah ini. Itu. Jadi ketika sebab satu perintah saja atau satu larangan saja, ketika tidak dia penindakan, maka termasuk kafirin. Walil kafirina. Ya. Yuridu al-mutafarrida min hadzal nahyi wa hadza ahad al-mawarid allati utlaqa fiha al-kufru ala tarkit takalifil far'iyah. Ini merupakan salah satu tempat, ya. Perhatikan, wa hadza ahad al-mawarid. Ini salah satu tempat allati utliqa fiha, di mana disebutkan dalam hal ini kata-kata al-kufru ala tarkit takalifil far'iyah, dengan sebab meninggalkan tugas atau kewajiban sifatnya far'i. Di takalif itu tugas atau perintah atau larangan, ada yang asliyah, yang asal usuluddin, ada yang far'iyah berupa fikih. Ya. Kalau yang berupa far'iyah saja, cabang saja mengingkari bisa kufur, apalagi yang usuluddin lebih dahsyat lagi. Jadi kata-kata walil kafirina bukan orang kafir secara umum. Ya. Orang kafir dari kaum muslimin, bahkan dari kaum sahabat Nabi. Artinya siapapun, ini makna yang lebih jelas. Siapapun orangnya, mau orang kafir, mau orang muslim, mau sahabat Nabi, siapa saja tanpa kecuali, ya, hatta sahabat Nabi, kalau mengingkari perintah yang satu ini, dia termasuk kafirin. Dan akibatnya lahum adzabun alim, dapat siksa, ancaman yang berat ya buat orang yang beriman ketika tidak mengerjakan satu saja situ. Mungkin sampai di sini kita diskusikan dulu ya, karena ayat berikutnya insyaallah nggak begitu sulit untuk kita pahami. Ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Kita kembali mengambil hikmah dari ayat ini, bahwa di sini Allah dan Rasulullah yang mengajarkan kepada kita umatnya agar kita bisa berlaku sopan santun dan menempatkan kesantunan kita pada tempatnya masing-masing ketika kita bergaul. Kepada anak bagaimana kita bicara, pada sahabat teman bagaimana, pada orang tua bagaimana, pada guru, pada orang bagaimana, terus sampai pada tingkatan pengetahuan orang yang berbeda-beda. Ya. Nah, ada sopan santun tata krama tentu tidak sama. Ini perlu diperhatikan. Dan yang pertama, yang kedua, ketika kita memanggil orang yang berilmu, itu ulama atau nabi atau imam ma'asum atau siapalah, harus dengan ungkapan yang dipertimbangkan. Jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata ada celah dari musuh Islam untuk menjatuhkan kita. Harus hati-hati. Apalagi kepada nabi, yang kalau kita baca hadis nabi banyak sekali ungkapan yang merendahkan nabi, banyak sekali. Jadi kalau kita buka hadis itu, kita pun membacanya rasanya nggak enak begitu. Ada kawan Nabi itu syahwatnya seperti sekian nafsu kuda. Na'udzubillah. Ada di hadis seperti itu. Ada ungkapan yang lain yang nggak enak lah. Anda buka surat At-Tahrim ya. Al-Quran ini surat At-Tahrim. Al-Quran. Sampai Nabi itu dilarang oleh Allah, ya, mengharamkan yang Allah halalkan. Masalah madu. Sampai Allah tegur kepada Nabi. Tapi teguran kepada orang yang menghina Nabi, bukan pada Nabi pada dasarnya. Kan Nabi nggak bersalah. Surat Tahrim, Allah katakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan yang halalkan? Itu apa sebabnya? Gara-garanya. Ini sebabnya Nabi pergi ke salah seorang istrinya, disediakan madu. Ya, Nabi kasihkan madu, diminum. Isi yang lain tahu, cemburu, maka meluaplah emosinya isi yang lain ini. Satu isi yang lain cemburu, dia bilang ke isi yang lainnya lagi bersekongkol.
Ya mau berdua. Nanti kalau Nabi datang ke rumah kamu, bilang ya, Nabi kenapa bau busuk? Gitu. Maghfir, makanan dari pohon yang sangat busuk. Pada datang ke sini pun begitu juga. Artinya mereka bersekongkol. Nabi datang ke istrinya, Nabi tegur, wahai Nabi, kenapa mulu sangat bau busuk? Datang ke sini begitu juga. Sampai Nabi mengatakan, sudah setelah itu tidak lagi mau minum madu begitu. Itu bukan penghinaan ucapan begitu. Ini satu contoh saja bahwa ada di antara istri Nabi yang betul-betul lisannya itu sangat tajam. Lisannya merendahkan Nabi. Nah kata roina saja nggak boleh, gimana ucapan seperti ini? Itu banyak kita temukan dalam hadis Nabi, baik penghinaan dalam pengertian ucapan, dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tingkah laku, ya, atau dalam bentuk ya pekerjaannya perbuatan yang lain. Ya itu semuanya adalah palsu, tapi diterima sebagai suatu sunnah dan dijelaskan atau ditafsirkan dengan berbagai macam pembelaan. Sehingga Nabi ya melakukan hal itu. Dan Nabi misalnya ketika Nabi keluar rumah, ini Nabi ya, kita pun bilangnya nggak enak banget. Nabi keluar rumah, pas keluar pengen kencing. Kenapa di rumah tadi kencingnya? Kok keluar rumah baru mau kencing? Nabi keluar pengen kencing, berdiri di depan rumah orang dekat sampah di situ. Nabi kencing di situ sambil berdiri. Coba, Nabi apa kayak gini? Wahai Nabi, kenapa nggak kencing di rumah tadi? Kok keluar baru kencing? Dan kenapa di depan rumah orang? Kenapa tempat sampah orang? Ini Nabi apa kayak gini? Itu ada di hadis dan hadisnya dianggap sahih dan kata ulama ini paling tidak kita seumur hidup sekali meniru Nabi kencing berdiri. Begitu. Makanya Islam kita ini jijik mereka melihat hadis seperti ini. Harus kita bersihkan, ini tugas ulama. Malah ada ulama yang membelanya. Dan contoh seperti banyak, ya. Dan sulit untuk kita ucapkan. Kita harus hati-hati. Jadi kita baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi. Ada hal-hal yang merendahkan Nabi kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita baca, kita lanjutkan dan kita ikut, jatuh ke dalam penghinaan pada Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu seperti misalnya adanya ayat-ayat setan dari Salman Rushdie. Salman Rushdie mengambil ilham dari hadis Al-Ghoronik. Timbullah Salman Rushdie mengungkapkan pandangannya. Saya menghinakan Nabi dan Al-Quran. Di belakangnya Amerika dan Inggris, begitu. Dan ulama satu pun tidak ada yang berani untuk menegur Salman Rushdie. Kalau dibiarkan, hancurlah Islam, diinjak-injak, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Nabinya seperti itu, begitu. Datanglah Imam Khomeini, bunuh Salman Rushdie, luar biasa. Ya, seperti ada juga ada seorang di India yang menghina Nabi, melecehkan Nabi. Nabi punya syahwat yang luar biasa, karena Nabi menikahi Aisyah masih sangat muda. Kemudian ada umat yang sangat menjijikan dan dia mengambil dari hadis Nabi, begitu. Kemudian ya seperti itu terjadi. Nah kita jangan sampai memberikan kesempatan dengan ungkapan kita. Kalau sebagai penceramah atau guru atau apa, hati-hati jangan sampai melukai Nabi, sedikit saja melukai Nabi, maka adzabun alim buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mungkin sampai di sini ya. Ada pertanyaan dipersilakan, nanti kita diskusikan barangkali. Silakan yang bertanya.